Berikut ini saya tayangin perdebatan agama antara apologet Islam dengan apologet Kristen, serta alasan Bang Juma kenapa rajin berdebat ini dalam rangka membendung banjir murtadin dari Islam ke Kristen, supaya orang-orang Islam tidak bodoh lagi, supaya orang-orang Islam itu mengerti bahwa Kristen itu salah, agamanya melenceng dari kebenaran dan berbahaya kalau kita menjadi orang murtad, jadi akan sesat dan masuk neraka. Itulah tujuan Bang Juma rajin berdebat dengan orang non-Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, Paulus pengikut Kristus, dia mengajak untuk sama-sama menjadi pengikut Kristus. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi ini Zuma jangan jadi ini apa? Jangan berdusta di sini. Jadilah pengikut. Boleh bacakan saya original teksnya, Bang? Bisa bacakan saya original teksnya? Original teks. Supaya kita kamu tahu. Bisa terjemahkan nggak original teksnya? Tahu nggak? Alhamdulillah saya bisa pelan-pelan, meskipun pelan-pelan tapi minimal saya bisa. Yunani kayak ini. Kamu bisa nggak? Kamu dengarkan bahasa Indonesia. Kamu kalau orang bicara kamu kita dari Yunani aja. No. Dia malah lari ke original teks lagi. Ketika saya menjelaskan maksudnya itu, dia malah lari ke original teks lagi. Itu artinya bahwa dia nggak bisa mempertanggungjawabkan argumentasi dia. Dan bisa dong. Sudah mempelintir dari Bisa saya pertanggungjawabkan, bisa. No. Ya makanya Anda harus pertanggungjawabkan sekarang. Jangan suruh saya baca teks aslinya. Sementara Anda yang menarasikan, Anda yang harus. Ini naik. Data saya jadiin ya. Gas, Bang. Bro, jangan dimut. Ini kan andalan Anda. Bagaimana ketika orang menerangkan ente bicara juga. Coba kamu belajar mendengar. Dalbo, kau sudah beberapa kali kau keong dari saya. Sekarang giliran guru Anda yang berhadapan langsung dengan saya. Karena guru Anda sekarang ini berhadapan langsung dengan saya. Siapa yang congornya lebih besar dari guru Andamu? Oke? Iya. Coba kamu dengarkan dulu. Kenapa Anda nggak baca original teksnya? Kenapa? Malu? Malu enggak? Dengan terjemahan aja saya sudah tertolong dan bisa membantu saya mengenal siapa Tuhan yang saya sembah. Dengan terjemahan sudah menolong kita untuk mengenal siapa Allah yang kalau benar. Kalau terjemahannya salah, apakah menolong? Loh, makanya dalam kitab terjemahan itu banyak versinya. Ada ini firman Allah yang itu, banyak versinya, ada ini memalukan, bahasa Indonesia modern. Jadi sesuatu apa yang kita belum paham, ketika kita belum mengerti. Oke, coba Anda terjemahkan ke dalam bahasa sesuka hati Anda. Ketika saya membacakan original teksnya, coba Anda terjemahkan sesuai dengan apa yang benar. Mamites mau katos kago Kristos. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kau jangan membalikan, Zuma. Kau jangan membalikan. Ketika Anda menarasikan bahwa ini terjemahan yang benar, seharusnya Anda tunjukkan cara. Oh, kenapa dia lari? Kenapa? Ini Gurunda, dia ngoceh-ngoceh, bertanya ngoceh-ngoceh dulu. Tidak membiarkan orang menjelaskan. Iya. Ini enak kalau ini Patrium. Lebih santai dia. Saya pernah melihat. Satu aja. Tadi kan udah nanya tentang roh kan. Satu aja, boleh. Iya, jadi kesimpulannya dulu, kita simpulkan dulu. Kristen itu penyembah roh. Yesus tidak menyembah roh. Roh adalah makhluk. Roh sama dengan roh adalah makhluk halus. Oke, roh adalah makhluk halus. Oke, roh itu makhluk, tapi karena dia tidak kasar, maka dia disebut makhluk halus. Itulah roh.
Jadi Anda itu penyembah makhluk halus. Jadi sampai di situ udah paham ya? Makanya Kristen itu tidak pernah bisa satu tempat ibadah dengan Yahudi, karena Kristen disebut bidat oleh Yahudi, penyembah makhluk halus. Ya, saya boleh nanya satu aja. Silakan. Saya ingin tahu pertama apa tuh? yang Anda ketahui pernah dilakukannya, dan kedua, apa alasan Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah di usia 6 tahun? Satu, apa kebaikan Muhammad? Dua, apa alasan Nabi Muhammad menikahi Aisyah umur 6 tahun? Silakan. Iya, baik. Jadi di antara seluruh wanita yang hidup sesama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu wanita yang dinikahi dalam keadaan perawan, dinikahi pada usia 18 tahun atau 17 tahun. Lalu kemudian terdengar isu dari Kristen beliau menikahi Siti Aisyah 6 tahun. Itu informasi yang diriwayatkan oleh Hisham, ya. Lalu kemudian ketika kita ingin membuktikan secara fakta, perang Badar dan perang Uhud syaratnya untuk ikut harus di atas 15 tahun. Minimal 15 tahun baru bisa ikut perang Uhud. Perang Uhud, Siti Aisyah belum menjadi istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Siti Aisyah ikut di dalam perang Uhud dan perang Badar. Artinya hoaks yang mengatakan Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun. Usia 15 tahun Siti Aisyah belum dijadikan sebagai istri. Itu yang pertama. Kedua, satu-satunya wanita, satu-satunya manusia, wanita sesama Rasulullah, istrinya yang menghafalkan lebih dari 2000 hadits adalah beliau, Siti Aisyah. Jadi fungsi daripada dinikahinya Siti Aisyah oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk mengajarkan semua aspek yang menjadi literasi terkait pemahaman Al-Quran yang dianut oleh Rasulullah kepada umat manusia. Buktinya, hari ini ketika kita bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan haid, berkaitan dengan wanita, berkaitan dengan junub, berkaitan dengan nifas, haditsnya itu disampaikan oleh istri beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang menerangkan tentang nifas, istri yang menerangkan kemudian tentang haid dan seterusnya. Rasulullah yang menjelaskan kepada beliau, beliau kemudian meriwayatkan. Kalau Rasulullah bercerita tentang wanita, alat reproduksi wanita, orang ragu, dari mana beliau tahu? Dia tidak pernah menjadi wanita, dia tidak pernah kemudian melihat wanita haid dan seterusnya. Rupa-rupanya hikmah daripada dinikahinya Siti Aisyah, sang istrilah yang akan kemudian menyampaikan risalah kenabian berkaitan dengan wanita. Itu dulu yang perlu Anda pahami. Nah, sekarang Anda bertanya, apa aja? Saya ingin mengatakan, berarti Anda ingin mengatakan bahwa HR Bukhari itu palsu ya? Hoax? Bukan palsu. Itu bukan palsu. Itu diriwayatkan oleh beliau, tetapi periwayatannya itu pada saat dia melakukan penelitian informasi itu, satu di antara narasumber itu sudah pikun. Sudah tidak bisa dijadikan acuan pembenaran informasi. Kenapa? Karena sudah lupa ingatan, sudah lemah ingatan, dan dia meriwayatkan itu pada saat dia di Irak, bukan pada saat dia di Madinah. Jadi pemberitaannya itu tetap aja diberitakan, tapi dikasih keterangan. Di sini ada Urwah yang menjelaskan, Urwah keterangan hadisnya seperti apa, kemudian informasinya. Selesai. Nah, sedangkan dibandingkan dengan histori sejarah, ternyata informasi-informasi yang disebutkan oleh isnad tadi itu lemah. Kenapa? Syarat ikut perang Uhud dan Badar minimal 15 tahun. Yang tidak 15 tahun disuruh pulang. Siti Aisyah tidak pulang, artinya dia sudah di atas 15 tahun. Oke, saya ingin
ingin tahu siapa penafsir yang mengatakan bahwa HR Bukhari 5134 itu doib. Coba Anda Ya, sebutkan. silakan Anda tampilkan hadisnya. Hadis Bukhari berapa yang Anda maksud? Silakan. 5134. 5134. Bukhari. Coba Anda katakan siapa yang mengatakan itu doib. Oke. Anda yang membawa narasi ini, Anda juga yang harus menjelaskan siapa-siapa aja sanadnya, biar kita jelaskan. Hadis berapa tadi? 5134. Kasihan ini titipan pertanyaan. Ya, Kamu bukan dikerjain titipan, sama saya cari sendiri. Kan Anda mengatakan itu doib. Oke, kalau Anda cari sendiri, berarti Anda paham dalilnya. Siapa aja sanadnya di situ? Enggak, saya kan enggak, itu kan Anda. Saya ingin dengar dari kalian penafsir, apakah penafsir mengatakan juga, atau ada haji atau kiai haji apa siapa? Mau seorang yang paham agama mengatakan seperti itu, coba. Apa yang Anda ceritakan ini? Hadis Bukhari 5134. Iya. Mana ada bercerita tentang itu? Salah kamu. HR Bukhari 5134. Itu bukan bercerita tentang itu. Loh, Anda gimana sih? Loh, gimana? Itu berbicara mengenai sembelihan binatang kurban, berbicara mengenai Idul Adha. Gimana ini? Gimana? Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu faqala inna awwala man nabda'a bi. Itu bukan bercerita tentang Siti Aisyah. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Subha. Dia berkata, dia telah mengabarkan kepadaku Subaid. Dia berkata, saya mendengar As-Sabi dari Al-Barrah radhiyallahu an. Dia berkata, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Sabdanya, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Mana tentang Aisyah ini? HR Bukhari 5134 bukan hadis Bukhari. HR Bukhari. Lah, HR Bukhari itu artinya hadis riwayat. Aduh, parah. Benar kata Bang Zuma, ini bisa kita membuktikan 5134. 5134 membicarakan apa yang dikatakan Bang Zuma. Bang Suma dilawan Bang Erwin, susah. Dia tangan kanannya Yesus untuk meluruskan ajaran Yesus. Islam itu kalau dikaji Bang, memiliki minimal 15 disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk memahami satu konsep atau satu kaidah di Islam. Sementara Anda definisi roh aja kalang kabut, gimana mau membahas tentang Islam? Perdalam aja dulu tentang Bible. 1 Korintus 11 nomor 1. Betulkah di situ Paulus mengaku memitesmo katos krakokistos? Betulkah dia mengatakan seperti itu? Memitesmo katos kagokristos. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Jadi Paulus mengaku teladani aku karena aku juga ini adalah Mesias. 1 Korintus 11 nomor 1. Cuman terjemahannya kemudian diplesetkan di negara kita ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan jemaat banyak. Gitu loh. Oke? Karena memang amanat dari Paulus itu sendiri. Filipi 1 nomor 18. Ya, tapi pertanyaan saya yang kedua belum dijawab. Silakan jawab. Apa yang itu? kedua. Apa itu? Apa kebahagiaan Muhammad? Oh, bagus. Ini pertanyaan yang sangat cantik. Kebaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia agar supaya manusia itu tidak menyembah kepada sesamanya manusia. Kenapa demikian? Beliau datang memberi peringatan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun, dan teman-teman mereka yaitu orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan dan menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Coba Anda lihat, sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang,
Arab, Serambi Arab ini, Serambi Mekah, Madinah, dan semua tanah Arab itu adalah penyembah berhala. Perbudakan di mana-mana, seks bebas di mana-mana, ajaran paganisme di mana-mana, penyembahan berhala di mana-mana, pembunuhan terjadi secara masif di mana-mana. Begitu beliau datang, Permisi. Penjelasan aja itu kebaikan yang subjektif. Saya mau yang objektif. Kebaikan yang objektif itu apa? Yang pernah aku dulu penjelasannya, dengarkan dulu ya. Kamu dengarkan dulu. Yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya menyembah berhala diberhentikan, kemudian menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Oke? Yang tadinya kemudian tidak memiliki aturan kehidupan, memiliki aturan kehidupan. Contoh berkat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Indonesia punya konsep ketuhanan. 5 sila yang digunakan Indonesia semua bersumber dari Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mandat yang diberikan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Apa itu? Dengan berkat rahmat Allah, bukan dengan berkat rahmat Yesus atau dengan berkat rahmat Yahweh atau berkat rahmat Theos, enggak ada. Yang adalah Allah. Itu dijadikan sebagai panduan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Satu-satunya agama di Indonesia ini yang berkonsep ketuhanan yang Maha Esa hanya Islam. Yang lain cuma ikut-ikutan. Oke? Yang lain cuma ikut-ikutan. Hanya 2 agama di dunia ini yang berketuhanan Esa. Apa itu? Yudaism dan Islam. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Bagaimana dengan Kristen? Kristen Tuhannya 3. Mana contohnya? 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, Roh. 3 Tuhan saudara, bukan 1. Jadi kalau Anda bertanya konsep apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hinduisme mengajarkan Trimurti, Yahudi mengajarkan Trimurti, kemudian Mesir kuno dan juga Romawi mengajarkan Trinitas, hanya Yudaism dan Islam yang keturunan Abraham alaihissalam yang mengajarkan konsep Ehad atau Ahad, La ilaha illallah. Oke? Seperti itu, Bung. Dari tadi Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Anda yang tidak punya alat di kepala untuk menerima penyampaian saya, jangan dibalik. Bukan, saya yang Kebaikan Nabi Muhammad mengajarkan alam semesta menyembah kepada satu Tuhan. Oke. Kalau mengajarkan itu bisa disebut guru. Saya nanya kebaikan yang pernah dilakukannya itu apa? Sebagai guru dia mengajarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Anda yang tidak paham jawaban saya. Contohnya begini, baginda menyudangi wanita Yahudi. Nah, itu kebaikan. Nah, coba kasih contoh seperti itu. Yang lain coba. Maksudnya gimana? Apa kebaikan? Kebaikannya semua aspek dalam sehari-hari. Semua aspek. Saya kasih contoh. Ketika ada seorang Yahudi tua, ya, Yahudi tua yang buta, kemudian setiap hari dia maki-maki Rasulullah. Rasulullah itu begini, Rasulullah itu begini. Lalu kemudian ada seorang yang senantiasa aktif memberikan beliau suapan makanan. Ketika wanita tua itu disuapin dengan lembut, dengan halus, dengan tata krama yang begitu indah, wanita tua Yahudi itu bercerita, "Kamu dengar Muhammad tidak? Kamu dengar yang disebut Nabi Muhammad tidak?" Orang ini yang menyuapi mengatakan, "Iya, saya dengar." Kenapa beliau, Ibu? Beliau itu pembunuh, beliau itu jahat, beliau itu suka menindas, beliau itu jahiliyah, beliau itu kafir.
Oh iya ibu, sambil disuapin. Setiap hari disuapin, dan setiap hari ketika disuapin hanya ada di mulutnya wanita Yahudi itu, Nabi Muhammad itu jahat, Nabi Muhammad itu jahat, Nabi Muhammad itu jahat. Pada suatu ketika Rasulullah meninggal dunia, datanglah sahabatnya menyuapin wanita tersebut. Ketika ditanya apa amalan Rasulullah yang selalu dia lakukan, beliau selalu menyuapi wanita Yahudi di pasar ini. Datanglah kemudian sahabatnya ke sana, disuapin. Begitu disuapin sama sahabat Rasulullah, perempuan itu langsung menepis tangannya. Jangan kau suapin aku. Kenapa rupanya? Selama ini yang menyuapi saya tidak seperti kamu. Yang menyuapi saya selama ini itu halus, lembut. Dia memperlakukan aku sangat-sangat indah, sangat nyaman. Kamu jangan, itu bukan kamu kan? Iya, yang menyuapin kamu itu sudah meninggal. Siapa dia rupanya? Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita tersebut seketika menangis terjadi-jadinya. Yang selama ini diceritakan jahat, ternyata tiap hari yang menyuapi saya itu beliau. Iya, inilah yang terjadi samamu. Kamu tidak tahu Indonesia ini merdeka berkat beliau. Pengikut umatnya yang mengusir penjajah, bukan orang Kristen yang mengusir penjajah. Bukan, mohon maaf. Justru Kristen itu adalah pengikut agama penjajah. Coba andaikan saja ajaran Rasulullah itu tidak sampai ke Nusantara, kerajaan demi kerajaan masing-masing ego tidak mau bersatu. Majapahit mengatakan kerajaannya hebat, Sriwijaya mengatakan hebat, kerajaan Goa Makassar mengatakan dirinya hebat, kerajaan Luwu juga mengatakan hebat. Masing-masing mengukuhkan kerajaan masing-masing, tidak ada persatuan. Apa yang terjadi? Hancur kita. Di saat kemudian negara-negara lain sudah maju, hancur kita. Untung Rasulullah mengajarkan shalom, damai sejahtera, tidak menginginkan adanya penindasan, tidak menginginkan adanya pemerasan, peperangan dan seterusnya. Maka rakyat pribumi bersatu menggaungkan apa? Allah. Tidak, bukan, tapi Allahu Akbar. Mereka kemudian dengan Allahu Akbar mengusir orang. Pahami apa yang baik dari Rasulullah? Yang baik dari Rasulullah menghadiahkan ajaran shalom, damai sejahtera yang bisa kau nikmati sekarang. Kau hidup di tengah-tengah umatnya, damai sejahtera kan? Coba kamu hidup di negara luar yang mayoritas Kristen. Cobalah di sana kamu hidup. Iya, makanya saya pengen dengar jawaban yang tadi ya. Enggak, begini gimana? Segala macam yang pertanyaan saya, apa kebaikan Muhammad kan begitu. Nah tadi kan aku udah menceritakan beliau itulah mengajarkan Islam, mengajarkan semua aspek yang dibutuhkan manusia. Oke, sekarang pertanyaan saya, coba buktikan mana datanya bahwa Muhammad pernah menyuapi wanita Yahudi. Coba silakan. Jangan ya, cuma baca ada. Anda bisa hadis. Anda bisa hadis. Saya baca hadis berapa? Hadis berapa? Ya, hadis berapa yang paling bisa? Iya. Tunggu. Saya lupa hadisnya. Coba. Waduh, Sudi ingat hadisnya? Ada yang ingat hadisnya? Islam itu luas soalnya, jadi kita tidak bisa hafal satu-satu. Seorang pengemis wanita Yahudi yang ada di Madinah. Datanya mana? Ya, kalau cuma ngomong yang enggak betul, enggak. Kami umat Islam nggak bisa. Hadis riwayat Muslim itu kan? Di Sirah Nabawiyah ada satu mas. Sirah Nabawiyah kan? Hadis ada di Sirah Nabawiyah ada. Ada. Iya. Ada. Hadisnya hadis berapa? Saya nggak tanya buku. Sabar, teman-teman lagi cari. Sabar ya. Saya lagi di gunung soalnya kitab saya di rumah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhlaknya sempurna. Makanya saudara tidak akan pernah menemukan sebuah buku yang menceritakan akhlak beliau itu buruk. Beliau diutus ke atas muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Coba kamu carikan saya buku di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan akhlaknya buruk. Tidak akan pernah Anda temukan, kecuali link-link yang dibuat oleh orientalis seperti yang kamu
Seperti yang Di situ kamu katakan tadi. memotong tangan di situ, memotong tangan. Wah, itulah Itu nggak buruk hebatnya tuh dia. memotong tangan itu. Oh enggak buruk. Coba Anda baca bagaimana kemudian di dalam Imamat 21. Memotong tangan nggak buruk. Loh, itu perintah Tuhan loh. Itu perintah Tuhan, gimana ceritanya? Perintah Tuhan kok bilang buruk? Kalau Tuhan memerintahkan seperti itu kok buruk? Bagaimana dengan perintah Tuhan kepada Nabi Musa? Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, bunuhlah semua apapun yang ada di sana. Itu perintah siapa? Buruk tadi itu. Buruk tidak? Oh, maksud anda Muhammad pada saat itu membaca Alkitab gitu? Ya. Loh, saya tanya samamu, kamu jangan bahlul. Saya tanya samamu, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan membunuh, apakah itu buruk? Aku tanya samamu sekarang. Tadi anda bilang itu perintah Tuhan yang Ya, mana? memang perintah Tuhan. Perintah Tuhan untuk menegakkan kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran itu perintah Tuhan. Nah, sekarang saya tanya samamu, apakah kemudian ketika ada perintah kepada Nabi Musa untuk membunuh, jangan biarkan apapun yang bernapas, apakah itu buruk? Jawab dulu. Saya belum dapat jawaban. Tadi anda bilang Nabi Muhammad memotong tangan itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang di mana? Mana hadisnya? Bacakan hadisnya. Bacakan. Loh. Anda terlalu tajam kalau bertanya. Giliran tanya adalah Yesus juga nangis. menyuruh potong tangan. Apakah itu buruk? Yesus menyuruh potong tangan. Ngerti enggak kau? Enggak ada pernah Yesus bilang. Ini kamu koplang, nggak pernah baca Bible. Baca Markus 9 dari ayat 42 tuh. Baca sampai ayat 49. Baca. Jadi begini, nanti perumpamaan Markus 9 ayat 49. Ya, Markus 9 ayat 42 sampai ayat 49 itu Yesus menyuruh apa? Kalau ada orang yang menyesatkan anak-anak ini, lebih baik baginya dikalungkan batu kilangan dan dicemplungkan ke laut. Tengok tuh kejamnya Yesus itu. Ya betul lah. Ya iya. Kalau Yesus ya betul deh. Matamu. Tapi kan Yesus nggak melaksanakan itu gitu loh. Dia kan hanya mengucapkan kan. Siapa bilang barang siapa yang tidak membenci ibunya, tidak membenci ayahnya, tidak membenci anak kandungnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Tidak perlakuan dengan ucapan. Anda bisa perlakuan. Oh, jadi Yesus itu pembohong gitu maksudnya? Yesus itu pembohong maksudnya? Siapapun yang tidak mau menjadikan aku sebagai rajanya, bawalah dia di hadapanku, bunuhlah dia di hadapanku. Itu perintah siapa? Perintah siapa? Itu nanti di hari kiamat. Itu nanti di hari ya, kiamat. Di kiamat. Di kiamat. Kalau giliran kayak gitu di kiamat, kalau yang kayak gitu hiasan. Yang mengakui Yesus Tuhan itu kalian ini. Lah, bagaimana mungkin Yesus kami akui sebagai Tuhan sementara Yesus sendiri tidak mengakui dirinya Tuhan? Kan tompel. Bagaimana kita mengakui Yesus Tuhan kalau dia aja nyolong? Masa kalau ada Tuhan yang nyolong keledai gimana sih? Bagaimana mungkin kami mengakui Yesus itu Tuhan sementara Yesus kalau tidak cebok bau? Gimana kita mau akui dia Tuhan? Coba suruh Yesus enggak cebok, bau enggak? Bau, itu yang kau tuhankan? Enggak mungkin. Gimana? Bagaimana mungkin kemudian Yesus kami tuhankan? Yesus tidak kentut seminggu, bengkak perutnya kembung, kena lever dia lama-lama. Pertama-tama masih tobat, lama-lama juga. Ini kan kamu bertanya, kami tidak menuhankan. Saya tanya, kamu tanya, kami tidak menuhankan. Makanya saya jawab, bagaimana mungkin kami mau menuhankan manusia yang punya anus? Gak mungkin, hanya orang bocor dan gepeng kepalanya yang mau menuhankan yang kayak begitu. Lagian Yesus juga tidak menuhankan dirinya kok. Anda yang mengatakan ayat, ya saya jelaskan maknanya. Yesus tidak menuhankan dirinya kok. Yesus menuhankan Allah, dia tidak menuhankan dirinya. Kalian kan penganut agama Romawi, penyembah roh-roh. Makanya Anda menyembah Yesus, kan Anda penyembah roh. Sederhana kan?
Loh, sekarang saya tanya begini. Yang Ya, tanya berkuasa lagi. itu di dunia dan di surga itu siapa? Tuhannya Yesus. Siapa yang berkuasa di bumi? Tuhannya Yesus. Sudah, yang berarti berkuasa. Yesus itu Allah. Tuhannya Yesus gepeng. Kok Yesus berkuasa? Yesus berkuasa apa? Yesus berkuasa nggak menahan kentutnya seminggu. Berarti kamu nggak pernah baca Injil kan? Lah saya baca Injil. Kepada aku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Mana kuasanya di bumi? Tunjukkan. Loh, Loh, dibunuh sama tentara Romawi, itu kuasanya. ya dibunuh, tapi dia kan bangkit lagi. Iya dibunuh. Dengan kata bangkit, Iya. bukti dia bukan Tuhan, saudara. Karena dia bangkit, berarti dia bukan Tuhan. Yang namanya Buktinya Tuhan dia tidak bisa pernah bangkit. mengalahkan maut. Yang bangkit dari kematian Iya, itu dengan namanya Anda. apa? Apa yang bangkit dari kematian itu apa namanya? Zombie. Coba yang dibawa, yang bangkit dari kematian itu apa namanya? Yang dibawa coba. Zombie. Coba Nabi Muhammad Zombie. Kenapa harus bangkit? Kenapa dia harus bangkit? Emang dia Artinya dia nggak punya kuasa. emang dia mumi bangkit? Emang dia zombie? Emang dia vampir? Yang bangkit dari kematian itu vampir. Itu vampir itu. Itu hantu setan. Kau kan penyembah roh memang. Jadi Tuhanmu wajib bangkit dari kuburan. Orang mati bangkit dari kuburan dianggap Tuhan, kan aneh. Orang bangkit dari kuburan itu dikira hantu, bukan dikira Tuhan. Tapi karena ajaranmu adalah ajaran Roma, bukan ajarannya Yesus, maka kau menuhankan ini, orang yang keluar dari kubur. Aneh kamu. Sedangkan Yesus ketika dia ada di atas muka bumi, dia bertuhan kepada Allah. Dia tidak bertuhan kepada mantan mayat, tidak. Coba Anda bedakan ajaran Yesus dan ajaran Kristen dulu, bedakan. Yesus mengajarkan ehad, tauhid. Yesus mengajarkan Islam. Lah kamu sendiri mengajarkan apa? Mengajarkan pagan, nyembah kepada makhluk, roh lagi. Kan menakutkan. Makanya Suma kau asal berbunyi, kau asal berbunyi. Serius. ya bantu teman sekalian. Apa? Yang dikatakan di surat Maryam itu apa yang dibangkitkan itu? Apa di surat Maryam apa yang dibangkitkan? Apa? Pada Siapa saat yang aku dibangkit, Kau jangan manusia. berbodoh. Manusia yang Terus? dibangkitkan, segala sesuatu yang dibangkitkan itu manusia. Bangkit dari tidur, bangkit dari pingsan, bangkit dari maut, bangkit dari kubur. Manusia semua itu. Tidak ada Tuhan dibangkitkan kecuali Tuhan-Tuhanan. Mau lihat Tuhan-Tuhanan? Lihat di dalam Roma 14 nomor 9. Roma 14 nomor 9. Ini Tuhan-Tuhanan buatan Paulus yang dihadiahkan kepada Roma. Dengarkan. Untuk itulah Yesus mati, untuk dibangkitkan agar menjadi Tuhan bagi Kristen. Surat Maryam ayat 17 itu jangan berpura-pura bodoh. Itu dikatakan siapa yang bangkit itu? Dikatakan siapa yang bangkit? Yang bangkit di sana siapa? Di ayat 17-nya itu siapa? Siapa? Menurut kamu siapa di situ yang bangkit? Siapa yang dibangkitkan? Siapa? Tunggu. Ya, Yang Isa, dibangkitkan Isa. ini manusia atau Tuhan? Mau Isa, mau Iso, mau As, apa terserah kamu. Kau menyakiti Sekarang yang dibangkitkan siapa? Di Yohanes Maryam 17 siapa yang dibangkitkan di situ? Emang ada kebangkitan di siapa? di Maria 17? Perkataan Allah siapa itu? Maria Siapa? 17 di situ memang ada dibangkitkan. Nggak ada. Maryam 17 nggak ada. Ini ngawur aja nih orang ini. Ini saya bacakan ayatnya ya. Kepalamu Saya bacakan. geseng. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Ini saya bacakan nih Maryam 17 nih. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Mana ayat 17 yang berbicara tentang Kepalamu kebangkitan? gepeng. Goblok. Mana? Nih. Mana di sini ada kebangkitan mana? Nih, coba dibesarin Bang Dalbo. Nih, mana ada kebangkitan mana? Matamu. Matamu picek apa enggak? Coba kau lihat nih, matamu picek apa enggak nih? Nih, baca nih. 17 Maryam, apa matamu picek? Tengok, baca baik-baik. Nah. Baca.
Boleh saya Kamu bicara. Boleh. Boleh saya berbicara semua? Boleh saya berbicara? Makanya belajar Quran. Ya, kamu boleh berbicara, tapi kamu jangan kesurupan, gitu loh. Di situ dikatakan malaikat dapat berubah menjadi manusia. Kenapa Allah kamu tidak? Ini yang jadi manusia ini malaikat. Geblek. Kenapa Allah kamu tidak bisa, geblek? Lah, Tuhan saya Maha Pencipta, tuyul. Iya, dia maha kuasa. Kenapa tidak bisa? Malaikat Maha saja bisa, kuasa kenapa dia bukan tidak berarti biasa? dia menciptakan dirinya. La haula wala quwata illa billah. Berarti Saya tanya samamu. berarti Allah kamu, saya Tanya samamu. Allah kamu maha Apakah kuasa. Tuhan Allah kamu itu maha kuasa menciptakan dirinya? Allah kamu itu maha kuasa tidak? Allah, kacau. Hanya modal kebencian, modal kekafiran, modal buta, mau diskusi. Mana ceritanya? Pakai akal dulu, sehatkan akal kalian dulu. Ketika kemudian ada makhluk, itu bukan berarti Tuhan menjadi makhluk. Tuhan itu pahami dulu, dia Maha Pencipta. Sekarang model apa yang dia ingin ciptakan? Tuhan yang Maha Pencipta menginginkan menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, Adam. Tuhan yang Maha Pencipta menginginkan menciptakan manusia tanpa ibu, Hawa. Tuhan menginginkan menciptakan manusia tanpa ayah, Isa. Tuhan menginginkan manusia menciptakan tanpa akal, Kristen. Sudah selesai. Sederhana Tuhan itu. Apapun yang ingin Tuhan ciptakan, tercipta. Luar biasa. Apapun yang Tuhan mau ciptakan tercipta. Bukan berarti Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia. Pagan. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Dia menciptakan dirinya menjadi manusia. Bahlul. Tuhan ingin menyelamatkan monyet, maka Tuhan menciptakan dirinya menjadi monyet. Tolol. Tuhan ingin menciptakan kera, maka Tuhan menyelamatkan kera, maka Tuhan menjadi kera. Dongo. Bang, bikin koreksi dikit bang. Koreksi Iya, dikit, silakan. Bang. Silakan. Yang tadi itu Bang Suma bilang gitu, kik, itu bukan vampir bang, Tapi kuntilanak. berfungsi otaknya anak ini. Ayub ini dari sekte mana? Tritumbal bang, Tritumbal. Iya, cocok lah. Bagus. Cara itu bang. Jadi gitu ya saudaraku ya, ketika Tuhan menginginkan sesuatu, karena dia Maha Pencipta, maka dia menciptakan. Jangan Anda mengatakan Tuhan itu Maha Kuasa, maka dia berkuasa menciptakan dirinya menjadi manusia. Waduh, gak nyambung. Yang benar adalah Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan berkuasa menciptakan manusia hamil tanpa suami. Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan mau menciptakan Maria hamil tanpa suami. Sudah 2 kali. Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan ingin menciptakan manusia tanpa ayah. Udah selesai. Tidak benar itu. Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia. Koplak. Gini Aki. Bukti Tuhan Maha Kuasa, dia bisa menjadi manusia. Lah apa bedanya dengan babi ngepet? Coba. Hah? Itu manusia bisa jadi babi itu babi ngepet. Tidak mungkin Tuhan seperti itu. Ya, jadi saudara kita Kristen ini coba mari kita belajar pelan-pelan ya Bung ya. Tinggalkan ajaran yang membuat otak Anda itu tidak berfungsi. Jangan Tuhan Anda. kami kan memang Maha Kuasa. Sekarang saya tanya Anda, Kalau Maha apa bukti Kuasa, Allah itu Maha Kuasa sejak zaman Nabi kalau itu apa kemakuasaan Allah itu apa? sabar dulu. Anda Tidak mengatakan Itu kan cuma Tuhan. klaim. Anda mengatakan Tuhan Anda Maha Kuasa katanya. Kalau Tuhan Anda Maha Kuasa, berkuasakah Tuhan Anda menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Jawab. Berkuasa. Ya, berkuasa. Berarti yang diciptakan tanpa ayah apa ini kuasanya? Tuhan. Tunggu. Yang diciptakan Tuhan Anda yang lahir tanpa ayah ini, itu adalah Tuhan atau ciptaan?
Sekarang kita masalah kuasa. Tuhan Anda apa kuasa itu? Saya ulang. Anda mengatakan Tuhan berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Pertanyaan saya, apakah yang diciptakan lahir tanpa ayah ini adalah Tuhan atau ciptaan? Itu kuasa Tuhan kami. Kuasa Tuhan kalian siapa? Saya tanya samamu, apakah Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah? Jawabanmu berkuasa. Saya tanya, berkuasa. Manusia yang dicipta tanpa ayah ini, apakah Tuhan atau ciptaan? Jawab. Ciptaan. Ciptaan. Subhanallah. Berarti Yesus ciptaan ya? Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Loh, Allah. emang ada yang terlahir tanpa ayah kecuali Yesus? Baru. Ada. Ada. Siapa? Ada. Siapa? Adam. Adam tanpa ayah, tanpa ibu, dia Tuhan, bukan? Ya bukan. Bukan. Yesus ada ibunya tanpa ayah, mana yang lebih hebat? Loh. Karena ayah itu supaya menjadikan dia Tuhan. Jadi karena apa? Ya karena kekuasaan dia. Selama hidup Kekuasaan dia apa? Apa kuasanya Yesus apa? dia berkuasa menghidupkan. Oke, mari kita cek. Bentar. Satu-satu Bang, satu-satu. Anda tadi mengatakan Yesus berkuasa menghidupkan orang mati. Iya, ini mari kita cek. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, apakah dia bersaksi sebagai Tuhan atau utusan? Yohanes 11 ayat 41 sampai 43. Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku." Kok ngaku utusan Bang di situ Bang? Tidak ngaku sebagai Tuhan Bang? Katanya bukti dia Tuhan, dia membangkitkan orang mati. Tapi saya tanya Yesus sendiri, Pak Yesus, ketika kamu membangkitkan orang mati, apakah itu bukti itu Tuhan? Dijawab oleh Yesus, ya. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku." Kok ngaku utusan? Yang bohong Anda atau Yesus ini Bang? Yang bohong Anda atau Yesus ini? Menurut Anda ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia adalah Tuhan. Menurut Yesus ketika dia membangkitkan orang mati, dia utusan. Yang bohong Anda atau Yesus? Ampun dong. Udah jadi berhala Pak De. Sober. Jangan nangis, Trium. Jangan nangis. Ya, belajar Ayo, aja yuk, bangkit. belajar. Jadi Allah itu pencipta kita itu mengatakan di dalam Al-Quran, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguh Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yesus diciptakan dengan ukuran tanpa ayah. Adam diciptakan dengan ukuran tanpa ayah dan ibu. Hawa diciptakan dengan ukuran tanpa ibu, tapi hanya ada Adam sebagai sumber keberadaannya yang dicipta oleh Allah. Oke? Jadi semua dicipta oleh Allah berdasarkan kadarnya. Makanya Yesus mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Itu pengakuan dari mulut Yesus. Percayalah dia. Kalau dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 8:42, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Percayalah dia bahwa dia bukan Tuhan itu sendiri, karena dia datang hanya sebagai utusan. Itu pakai logika sehatnya gitu loh. Karena Yesus pun mengajarkan, "Kasihi Tuhanmu dengan segenap akal budimu." Berarti kita diperintahkan untuk berakal. Kita berakal. Anda mengatakan kami menyembah roh. Roh itu makhluk.
roh itu ciptaan yang menjadi bagian daripada hakikat atau esensial yang digunakan Tuhan untuk menciptakan, untuk menghidupkan makhluk. Ibarat listrik, ya, balon, lampu itu mau dinyalakan harus dialiri aliran listrik. Aliran listrik inilah ruh manusia. Jasad ini tanpa dialiri ruh maka manusia mati. Ruh ini adalah makhluk Tuhan yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan. Selayaknya kemudian makhluk roh dimasukkan ke dalam jasad, jasad itu hidup, tapi tidak akan pernah bertahan tanpa ada air, tanpa ada nasi. Berarti jadi air juga. Menurut anda Allah SWT Maha Pencipta? Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kapan dia berhenti mencipta? Allah menciptakan segala sesuatu. Kalau ada sesuatu yang baru itu pasti ciptaannya. Berarti Apple, Samsung itu ciptaan Allah. Oh, itu adalah esensial yang dihadirkan oleh makhluk ciptaannya. Allah menciptakan. Yang saya tanya, kapan Allah berhenti mencipta? Allah senantiasa mengurus makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, mengurus. Allah berhenti mencipta? Mengurus makhluk itu artinya apapun yang dibutuhkan oleh aspek kehidupan makhluk itu diurusi oleh Allah. Contoh misalnya, Anda sebagai menciptakan sesuatu. Oh, itu Tuhan Anda yang beristirahat karena capek. Kalau Tuhan kami tak henti-hentinya mengurus makhluk. Kalau bukan Allah yang menjaga alam semesta ini, kalau alam semesta ini tidak dijagai oleh Allah, tidak diurus oleh Allah, lalu yang ngurusnya siapa? Anda. Yesus ngurus. Nggak mungkin mengurus perutnya aja Yesus repot. Oh, berarti Allah tidak berhenti mencipta ya? Anda setuju? Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Loh, kok lari ke mengurus? Saya nanya mencipta kok jadi mengurus? Kalau ada sesuatu yang baru, berarti itu dicipta. Dari tidak ada menjadi ada, gitu loh. Contohnya apa? Contohnya anak yang baru lahir, tumbuhan yang baru tumbuh dari tunasnya keluar, biji-bijian tumbuh. Itu semua ciptaan. Kamu pikir itu buatan nenek moyangmu? Kamu pikir Yesus yang bikin itu? Yesus sibuk dengan perutnya, kosong, lapar dia. Tidak makan seminggu mati dia. Dia tidak sebulan, kena leper dia, pecah ususnya. Yesus itu sibuk. Itu Yesus sibuk dengan kemanusiaan dia. Waduh, kau salah paham kau. Segala sesuatu yang ada yang tadinya tidak ada itu namanya cipta. Paham cipta? Paham cipta? Apa itu cipta? Sebelum dikasih tambahan imbuhan, apa itu cipta? Paham? Apa itu karya? Terkait dengan HP, laptop dan seterusnya, itu adalah hal yang dientaskan dari akal yang dicipta oleh Allah, yang diberikan Allah kepada manusia. Kalau manusia itu tidak diberikan akal, tidak mungkin dia menciptakan HP, membuat HP dan seterusnya. Pahami itu dengan baik, ya. Dan saya begini, zaman apa bukti kemahakuasaan Allahmu selain Al-Quran? Coba sebutkan. Alam semesta ini ciptaannya. Kamu ciptaan Allah. Kamu pikir kamu sejak zaman Nabimu sampai sekarang apa bukti kemahakuasaan Allah? Alam semesta ini ciptaannya. Jadi Tuhan saya itu sejak zaman Nabimu. Waduh, kamu nggak ngerti pertanyaan kau. Ya, kalau begitu saya bertanya juga. Sejak pertanyaan yang sama dan kamu harus jawab. Kan saya sudah jawab, tapi kau mengatakan sejak zaman Nabimu. Sekarang apa yang diciptakan Yesus? Ketika dia datang ke bumi, ini sudah datang ke bumi loh, Tuhan kau itu. Apa yang diciptakan? Coba. Di Al-Quranmu kan ada, pada waktu anak-anak dia menciptakan. Ya, jangan kau beriman ke Al-Quran tiba-tiba. Jangan kau tiba-tiba beriman ke Al-Quran. Di dalam kitabmu apa yang Yesus ciptakan? Sebut aja. Iya, itu kan kalian mengutip dari Injil Thomas kan? Coba kamu tunjukkan apa yang diciptakan oleh Yesus, coba. Satu aja. Coba. Aku menciptakan ibuku. Aku menciptakan rahim yang ada di dalam rahim ibuku untuk aku tempati semedi 9 bulan. Makanya tadi ku bilang, Allah menciptakan kalian bingung. Parah. Biar Anda tahu ya,
pada zaman hidupnya Yesus itu Pak Zuma sudah menjabarkan, entenya tidak menerima atau tidak mendengar. Nah, ketika pertanyaan dibalik, ente tidak bisa menjawab. Dia punya kuasa untuk menghapus dosa. Tidak ada Dia alat punya kuasa untuk berjalan di air. Dia punya banyak kuasanya. Nah, pertanyaan saya dari zaman Nabi Musa sampai sekarang apa kekuasaan Allah itu apa? Ini dia masih membuat alam ini hidup secara tentram, hidup secara tersusun. Alam semesta ini yang menjaga, kamu pikir Yesus? Kan hanya ada Tuhan. Saya Allah, kamu Yesus. Kira-kira yang menjaga alam semesta ini Yesus? Menjaga perutnya aja susah Yesus itu. Aku bilang samamu, Yesus tidak cebok, bau dia. Untuk mengurus pantatnya aja dia butuh air. Oke? Jadi jangan kau sandingkan Tuhanmu yang adalah makhluk dengan Tuhanku. Tuhanku itu pencipta alam semesta. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Oke? Oh, jadi menjaga. Sapam juga bisa menjaga perusahaan, bukan berarti Tuhan kanlah itu. Tuhan kanlah sapam. Kalau kamu Tuhankan itu karena otakmu nggak berfungsi. Alam semesta ini, alam semesta ini. Saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Kita netral aja dulu. Kita netral dulu. Sapam yang kamu maksud tadi, yang dengarkan. Mudah-mudahan kamu masih bisa diwaraskan. Sapam yang tadinya menjaga perusahaan, yang menjaga jantungnya berdetak setiap saat itu siapa? Jawab. Nah, terlempar ke perpustakaan. Puyeng minum bodrek dia. Bukan itu. Ya, sekarang sapam yang menjaga perusahaan itu. Yang menjaga denyut jantung dari sapam itu siapa? Yang menjaga denyut jantung. Kenapa? Kok jadi menjaga terus sih? Saya nanya ke kosan loh, bukan ya, menjaga. Karena alam semesta ini dijaga oleh siapa? Saya tanya samamu. Siapa yang menjaga eksistensi daripada alam semesta ini? Kutanya samamu, jawab. Menjaga itu kan cuma klaim Anda kan? Pasti klaim. Tuhan pasti mengklaim dirinya Tuhan. Itu pasti tuh. Bagaimana Tuhannya Abraham mengklaim dirinya Tuhan? Bagaimana Tuhannya Musa mengklaim dirinya Tuhan? Cuma Tuhannya Kristen yang tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan karena memang bukan Tuhan. Iya, dan ini juga mengklaim. Nah, iya, bagus kau akui. Kalau cuma Sekarang apakah Tuhan di dalam kitabnya orang? Sekarang apakah Tuhannya? Dengarkan saya. Tuhan mana yang tidak berfungsi otak? Beginilah ceritanya. Sekarang begini, ada tidak Musa menyaksikan Tuhannya Abraham menciptakan alam semesta? Ada tidak Musa? Kok Musa menulis kitab Kejadian katanya? Dari mana Musa tahu kalau ada yang disebut Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua? Itu kan klaim. Emang ada kamu di situ menyaksikan? Kalau itu yang ingin kau jadikan patokan, kan Tuhan itu mengklaim. Tuhan berfirman, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Itulah hari pertama. Jadilah tuak, maka jadi gula merah. Oke? Itu klaim. Itu klaim atau itu fakta? Begini. Saya tanya samamu. Itu klaim atau itu fakta? Saya tanya samamu. Itu klaim atau fakta? Bahlul, dengarkan. Itu klaim atau itu fakta? Bahlul, itu fakta atau itu klaim? Ya. Kan pada saat itu dia membelah lautan, banyak saksinya. Makanya yang saya tanya pada mulanya bumi langit kosong. Nah, itu klaim atau itu fakta? Mana Anda bertanya? Pertanyaan saya aja belum Anda jawab. Ya, itu nangis. Saya menjawab, dengarkan, saya telah menjawabnya dan kamu mengatakan itu klaim. Sekarang saya balik. Ketika Tuhan mengatakan inilah hari pertama, inilah hari kedua, itu klaim atau ada yang menyaksikan? Miau. Diskusi kok nggak punya akal, gimana sih? Jadinya ngotot-ngototan karena semua penjelasan saya
tidak bisa masuk di kepala Anda mental. Ibaratkan botol kosong yang tertutup tidak bisa masuk air. Itulah Anda. Anda yang nggak mengerti, kawan. Anda yang nggak mengerti. Saya tanya samamu, kamu mengatakan itu klaim. Saya balik nanya, ketika Tuhan di dalam kitab Mungkin Anda nggak ngerti pertanyaan, nak. Gini aja. Apa mujizat? Dengarkan saya. Ketika Musa menulis kitab Kejadian, di situ ada yang disebut Elohim, mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu klaim atau itu fakta? Jawab. 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 Meow. Nggak tahu, Bang. Jawab. Kakukan lidahmu. Tuhan itu pasti mengklaim dirinya pencipta. Hanya Tuhanmu yang tidak mengklaim dirinya pencipta, karena memang dia bukan Tuhan. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Yesaya 45 nomor 6. Itu klaim atau apa? Udahlah, kamu nggak ngerti. Kalau pertanyaanku apa, nggak ngerti. Ditanya apa? Udah. Kau cebok sana air 1 sendok. Udah. Kan kayak gitu kau. Kalau kamu bertanya, saya menjawab. Kamu tidak paham jawaban saya. Habis itu kau katakan saya yang tidak ngerti. Kan gepeng. Lucu. Nggak ada alat di kepala untuk menerima jawaban saya. Ini ya, saya tunjukkan bukti kehebatan Allah itu ya. Kehebatan Allah itu bisa mempermalukan Tuhannya Kristen. Oh, keren ya. Kehebatan Allah itu bisa mempermalukan Tuhannya Kristen. Contoh begini. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq ya, dalam surah Al-Alaq, khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia seperti lintah. Nih, manusia itu seperti lintah. Ini ayat apa? Buktinya nih. Ya, saya tunjukkan. Bang Badalbu. Besarin Bang Dalbu. Kerja hos. Nih. Khalaqal insana min alaq. Inilah bentuk embrio ketika masih berumur 24-25 hari. Ini lintah yang bawah. Nah, ini. Ini terbukti secara ilmu embriologi modern. Ya, sementara menurut Bible di dalam ayat 10 ayat 10, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Begini bentuk manusia dalam rahim. Begini keju. Ini menampar muka Tuhanmu. Karena menurut Tuhanmu manusia di dalam perut itu seperti keju. Nih, Ayub 10 ayat 10, bukankah engkau Tuhan yang telah mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju? Begini bentuk sikot di dalam rahim. Begini. Lihat nih. Quran ini kalau Quran gugup. Khalaqal insana min alaq. Nih bentuk manusia sebelum berbentuk manusia ini seperti lintah. Mana yang lebih benar? Ketampol muka Tuhanmu. Hebat Tuhanku. Selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mohon izin nambahin. Kan tadi kan itu bertanya apa hebatnya Allah sejak di zaman Nabi Muhammad kan. Setelah itu kan ada firman Allah itu yang mengatakan bahwa di dalam lautan ada sungai. Terus bertemunya dua laut yang airnya tidak sama. Itu kan 1400 tahun lalu sudah diinformasikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, gitu kan? Pertanyaan sebaliknya, ada enggak itu di Bible mereka, gitu loh. Terima kasih, Bang. Pade di mana nih? Noise, Pade. Noise ya? Kipas angin atau balik-balik? Bentar. Noise. Ini saya buka lagi ya. Bentar, saya buka lagi. Ada kehebatan Tuhan Kristen itu, ya. Ular makan debu. Ini dia. Vacuum cleaner. Ini ular makan debu nih.
kehebatan Allah. Allah menjelaskan melalui Al-Quran ya, yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Allah menginformasikan bahwa di dasar lautan ada api, di dasar lautan ada sungai, dan ada laut yang bertemunya dua air, yaitu air asin dan air tawar, yang mana keduanya tidak saling melampaui. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Dan satu lagi, Allah menginformasikan bahwa jasad Fir'aun tetap utuh. Apakah terbukti? Informasi yang disampaikan oleh Al-Quran semuanya terbukti. Itulah kehebatan Allah. Lanjut Bang Zuma. Ini ada saudari kita. Mana dia? Apa? Pak D dapat dari mana itu gambar keju itu Pak D? Ya dari Google lah. Di sini petir menyambar di gunung. Hujan pakai headset. Iya, Hujan. Mau ini. Angin ribut. Iya. Saya lagi Atau makan keju ini. Iya, atau sabar. jangan-jangan Bang Zuma ini nggak nonton kejunya Pak D tadi? Nonton lah, wong dari dulu Ayub 10 itu. Itu Ayub 10. Berarti ada itu ya. Dilanjut. Bang Zuma lagi ada ruah di atas gunung ya? Iya, betul. Ruah di atas gunung melayang-layang nih banyak kali. Pohon-pohon lagi bergoyang. Pohon-pohon lagi bergoyang-goyang nih. Lanjut sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah sedikit lagi saya masuk kembali. Saya monitor kok. Saya di sini. Jadi benar sekali yang dikatakan Bang Zuma. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu bukan Tuhan, sebagaimana yang diasumsikan Kristen. Orang apa buktinya Yesus Tuhan? Dia bangkit dari kematian. Coba tanya murid-muridnya Yesus. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu Tuhan atau hantu? Ternyata menurut para murid, orang yang dibangkitkan dari kematian itu adalah hantu. Mana ayatnya? Lukas 24 ayat 36 sampai ayat 40 itu dibaca. Ketika para murid itu sedang berkumpul, tiba-tiba Yesus nongol dan berkata, damai sejahtera bagimu. Para murid takut dan ngeri, menyangka Yesus hantu. Nah itu dia. Orang yang bangkit dari kematian itu bukan Tuhan, tapi hantu. Itu juga yang diterangkan oleh Yesus di dalam Lukas 20 ayat 36. Orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti hantu, akan seperti roh, akan seperti malaikat di surga. Jadi orang yang bangkit dari kematian bukan Tuhan, tapi hantu. Tuhan. Wah, dia itu. Ampun Bang Zugi, ampun. Ini dia. Mbak Ruth, selamat malam. Iya. Ruth, Iya. selamat malam. Iya. Siang di sini Bang, bukan malam. Ya, selamat datang Mbak Rusel. Saya di tempat saya malam. Mungkin Anda Kristen apa Muslim nih? Pengikut Kristus Bang, Kristen. Kristen. Oke, silakan Pak Desuki, karena Bang Zuma mungkin lagi ini ya. Pak Desuki. Gurunda, Kabar sudah siap? Kak Ruth? Halo. Apa kabar Kak Ruth? Ya, Baik, sehat. Sehat. Kak Ruth pengikut Kristus, pengikut Yesus. Kira-kira ajaran yang mana yang diikuti oleh Kak Ruth ini? Ajaran Yesus? Ajaran Yesus, iya. Iya, ajaran Yesus yang mana yang diikuti oleh Kak Ruth? Ya ajaran Yesus.
bahwa kami Iya, ajaran percaya Yesus yang bahwa- mana gitu loh. bahwa kami percaya bahwa hanya lewat Yesus lah kami bisa ketemu dengan Bapa di surga begitu. Aku adalah apa tuh? Hanya melalui aku, apa namanya bunyinya ya, ayatnya itu ya. Ya seperti itu. Akulah jalan Aku jalan. Kebenaran dan hidup, tidak ada Karut. Kira-kira Anda berani nggak mencontoh ajaran Yesus ini? Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang, lepaskan bawa kemari. Kira-kira Anda berani nggak menyuruh anak Anda gitu? Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu menemukan motor, di situ ada kuncinya, naikin bawa kemari gitu. Kira-kira berani nggak Karut menjalankan itu? Ya kalau itu suara dari Allah kami ya kenapa enggak? Oh, kira-kira itu ditangkap polisi nggak ya tiba-tiba ngambil motor orang tanpa izin begitu? Lah tadi motor apa yang itu sih gimana sih? Iya, kalau itu kan intinya gini loh. Kenapa saya analogikan ke motor, karena kan tunggangan itu. Kalau sekarang Ya, karena sekarang beda tunggangan lah. orang itu adalah motor, Ya, beda kalau dulu kan lah. adalah keledai. Nah, kira-kira berani enggak? Ya beda lah. Ya udah deh, diganti keledai aja nggak apa-apa. Pergi kamu ke kampung Kuda, sana. Pak De. Ganti kuda. Kuda. Ya. Nah, kira-kira berani enggak itu ngambil keledai orang tanpa izin gitu? Ya enggak lah. Lah, kenapa nggak berani? Nah, terus? Hah? Lah kan itu kan ajaran Yesus. Enggak Itu kan ada. ajaran Yesus. Enggak ada diajarkan itu untuk Markus 11 ayat 1 sampai 3 coba dibaca. Bentar. Ketika Yesus sampai di Betfage di Betania, yaitu di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemukan keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang, lepaskan bawa kemari. Nah, kira-kira Anda berani nggak? Berarti kan itu nggak ada yang memiliki, Bang. Oh, nggak ada yang memiliki. Lukas kan ada 19 yang itu bentar. Tolong bacain begitu. Bentar saya bacakan. oke. Lukas 19 ayat 33 coba dibaca, ada yang punya enggak itu? Berapa? Lukas 19:33. Lukas 19. Nah, 33. Ketika para murid melepaskan keledai itu, maka berkatalah yang punya keledai, "Mengapa engkau melepaskan keledai itu?" Ada yang punya enggak keledainya itu? Katanya nggak ada yang punya, kok ada yang punya sih? Yang benar Lukas atau Anda ini? Ampun bang. Dilanjut, saya mau makan dulu. Ini udah mau disuapin sama istri. Bentar. Makan dulu biar kenyang. Silakan yang lain. Mbak Gurunda mungkin lagi istirahat atau makan dia. Ada lagi yang mau aku mau bertanya, boleh nggak, Bang? Yang tadi aja yang benar Lukas atau Anda itu. Artinya sanggup nggak? Kalau ini kan ini aku masalah ini aku bukan apologet, Bang. Jadi aku intinya memang pengikut Kristus, dimana aku Iya, didasari dari pernyataan saudara tadi bahwa Anda adalah pengikut Kristus. Salah satu ajaran yang Anda buktikan untuk mengikut Kristus itu apa? Oke, di sini dibawakan narasi tentang pencurian keledai. Sanggupkah Anda menerapkannya pada saat ini, membuktikan bahwa Anda adalah seorang pengikut Kristus? Ya enggak lah, Bang, zamannya udah beda atuh. Loh, berarti namanya ajaran Yesus itu tergantung dari zaman ya, begitu? Iya, berarti ajaran Yesus itu tergantung zaman ya, gitu. Ya enggak juga, itu berlaku juga sampai sekarang. Nah, berarti kan berlaku juga tetap gitu untuk melakukannya itu. Juga, Bang. Iya, berarti ajaran nih, bentar. Berarti ajarannya Yesus itu mengikuti eranya atau masanya seperti itu. Kalau eranya modern, berarti modern juga, berarti dihapuskan hal seperti itu. Itu berlaku dari zaman dulu sampai sekarang juga itu ada, Bang. Makanya ada Alkitab. Nah, berarti Anda juga pun harus sanggup melakukan tindakan seperti itu. Karena apa? Itu ajaran yang tak akan berubah. Kalau misalnya itu udah buatan bagaimana? Bang, itu semua yang ada di sini juga nggak mentah-mentah kita laksanakan, Bang. Misalnya kayak itu tuh, kalian kan suka framing tuh masalah. Nggak mentah-mentah dilaksanakan. Berarti ajaran itu namanya perlu dipertanyakan lagi
begitu ya? Karena Berarti ajaran itu perlu dikaji lagi begitu kalau bukan mentah-mentah. Di Alkitab Berarti itu ini saya tanya, juga bentar, saya tanya itu ajaran dari Tuhan itu langsung, dosa-dosa transmisinya dari Tuhan apa dari manusia? Sini begitu loh Bang. Saya tanya sama kamu, sama Ruth gitu. Berarti ajaran itu adalah tercipta dari sumbernya atau dari campur tangan manusia? Kalau mengikuti masanya atau eranya. Kenapa? Jangan buru-buru ngomongnya, aku ini nggak bisa nyimak. Kenapa? Tadi kan Ruth bilang jangan diterima mentah-mentah ajaran itu, begitu kan? Iya. Artinya ketika Anda mengatakan seperti itu, ada keraguan di dalam situ. Begitu, kenapa Anda menyatakan dalam keraguan? Artinya perlu dipertimbangkan ajaran tersebut. Nah, berarti ajaran Yesus itu perlu pertimbangan, begitu kan? Itu artinya hikmat Bang, yang kita dikasih sama Tuhan. Iya, makanya berarti tindakan Yesus itu ada yang salah, ada yang benar di mata saudara. Enggak juga, enggak. Lah kalau enggak ada, kenapa Anda takut untuk melakukannya? Anda menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Iya, kalau masalah ini mah yang keledai-keledai ini aku kurang paham menerjemahkan ini ya seperti apa, karena kan Nggak ada yang perlu diterjemahkan loh, saudara Ruth. Itu udah berbahasa Indonesia, apa yang mau diterjemahkan? Ya kalau di sini kan kalau Tuhan membutuhkannya ya kenapa enggak? Kan mereka ini akhirnya minta izin sama yang punya keledai itu kan? Nggak ada di situ ditulis minta izin. Justru di situ mengapa engkau mengambil keledai itu di situ dalam Lukas tersebut. Nah, Tuhan memerlukannya kan dikasih tahu. Ya udah berarti karena dikasih tahu sama ini yang aja, Pateo. Ya. Izin. Kalau ibu tidak mampu melakukan itu, pertanyaan saya kan Anda pengikut Kristus tadi. Ya. Ya. Apakah Anda sudah membuktikan? Apakah Anda sudah membuktikan ketika Anda mengaku pengikut Kristus? Membuktikan apa nih? Dalam hidup aku atau di dunia? Di sini Anda diperintahkan untuk membenci keluarga. Ketika Anda mau menjadi murid atau pengikut Yesus. Di mana di sini? Nggak ada di sini aku disarankan untuk membenci keluarga. Di Lukas 14 nomor 26. Lukas 14. Kalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Oh iya. Anda ini kan pengikut Kristus. Iya. Maksudnya gini loh Bang, kita jangan mengutamakan kalau memang kita mau jadi pengikut Kristus. Misalnya nih, kalau kita pelayanan di gereja, kita utamakan pelayanan kita di gereja, bukan misalnya ada kalau orang tua, saudara-saudara itu kan udah hal duniawi Bang. Begitu loh. Jadi kita di sini kan bukan Tuhan, ini Mbak. itu di situ. Enggak ada. Kok dipremin? Gimana sih? Enggak, itu kok bukan dipremin. Coba baca, Enggak. Mbaknya sendiri yang baca. Lukas berapa sih? Lukas Coba berapa? baca dulu lah. Jangan Lukas dipremin. berapa Lukas? Enggak ada Lukas yang 14 nomor 26. Iya. Nomor Coba ayat baca. 26-nya. Bentar. Lukas Lu mandainya 14. Neng baca aja belum udah ditafsir. Bukan, ini Lukas 14 berapa? Lukas 14 ayat 26 enggak ada loh Bang di sini. Di Alkitab aku nih Lukas. Masa tidak ada? Enggak ada, ini Lukas 14 ini sampai Ibu ayat kamu apa sih? Lukas 14 nomor 26. Iya, Ini ada. lengkapnya deh. Lukas 14 pasal 14 ayat 26. Oh iya nih, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Iya, jadi ini loh, segala sesuatu harus dilepaskan. Baca untuk dulu, mengikut baca Yesus. dulu, baca dulu 14 dan 16 26. 26.
benar tadi yang kata Abang, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yaitu, artinya Anda harus membenci keluarga. enggak, di sini maksudnya bukan benci, jadi benci begitu loh Bang. Maksudnya itu kita kalau mengikut Tuhan, melayani Tuhan itu, kita jangan mengutamakan keluarga kita jangan pikiran kita ke keluarga, ke anak-anak, tapi fokuslah melayani Tuhan, begitu loh Bang. Ini kata membenci loh. Iya, itu di situ kan bukan artinya kita jadi membenci, jadi musuhan sama orang tua, sama keluarga. Jadi, enggak begitu. Jadi bagaimana caranya ketika kita coba praktikkan dan tunjukkan kepada saya ketika membenci keluarga atau bapak? Seperti aku nih ya Bang ya, nih maaf. Nih kayak aku nih, kayak pelayanan di gereja, lagi ada pelayanan. Tiba-tiba suami aku datang nih. Saya tidak bertanya ke situ, bagaimana caranya? Praktekkan coba. Anda membenci bapaknya. Bukan, tiba-tiba datang nih suami aku, Ma itu apa, aku mau butuh ini, tolong dong. Nggak bisa, aku nggak bisa ke sana, tapi aku fokus melayani dulu nih. Yang aku utamakan tidak ada seperti itu bunyinya masalahnya. Nah itu makanya jangan. Tidak ada bunyinya seperti itu, jangan ditambah-tambah lah. Enggak, ini nggak ditambah-tambah, itulah namanya. Iya adik. Itulah namanya hikmat Abang. Kalau tafsirannya seperti itu Bu, seharusnya ayatnya bunyinya, barang siapa yang lebih mencintai saudaranya, ayah, ibunya, ia tidak layak bagiku. Itu kalau tafsirannya seperti itu. Tetapi ini adalah barang siapa yang tidak membenci. Jangan ditafsirkan ke situ. Emang itu tafsirannya ini seperti itu Bang. Segala tafsiran sesuatu dari mana Ibu itu? Untuk mengikut Yesus. Ya iya seperti Ibu tafsiran dari mana? Dapat dari mana seperti itu? Dari ayatnya. Kan segala sesuatu itu harus dilepaskan. Itu asumsi pribadi namanya. Bukan, emang itulah artinya ini. Silakan Bang Darbo. Berarti kita harus benci keluarga kita, benci orang tua, nggak seperti itu Bang. Nggak boleh begitu, dosa. Kan tertulis. Kita di sini tidak menafsirkan. Ya, ini sangat jelas tertulis. Jikalau seorang datang kepadaku, kata Yesus, dan ia tidak membenci keluarganya, saya simpulkan di situ keluarga ya. Itu artinya ia tidak membenci keluarganya. Iya, kita bukan berarti harus benci sama ia keluarga. Tidak dapat menjadi muridku, kata Yesus. Ini tentang pelayanan kalau mengikut Yesus Bang, itu tentang pelayanan. Jadi kita jangan mengutamakan keluarga kita, tapi lakukanlah. Di sini seharusnya tertulis jangan mengutamakan keluarga. Kalau mau menjadi muridku, jangan dong. Ini membenci. Ini jelas membenci tertulis. Iya. Jadi ini makanya kita dikasih hikmat. Makanya kita dikasih hikmat sama Tuhan. Hikmat apa kalau disuruh benci keluarga? Makanya jangan dibenci. Bukan itu artinya, bukan ini itu. Yang perintah kata Yesus loh. Jikalau seorang datang kepadaku, kata Yesus, dan ia tidak membenci keluarganya, ia tidak dapat menjadi muridku. Iya, kan Abang kan bukan muridnya Yesus kan, yang muridnya itu adalah pengikut Kristus. Ya udah kan yang karena saya tidak mau membenci keluarga. Kami tidak membenci keluarga kami dengan ayat ini. Dengan ayat ini kami tidak membenci. Ini buktinya ayat. Berarti Anda bukan pengikut Yesus kalau gitu. Kami pengikut Yesus. Bukan. Kalau kita baca ayat ini, Anda bukan pengikut Yesus. Ya udah terserah Abang menilainya, tapi kami bukan terserah saya. Lah kan siapa yang mau memaksakan? Kok saya paksa gimana sih? Iya dong, kan aku jelasin Abang nggak terima. Bagaimana mau dijelasin? Sudah jelas tertulis. Aku yang menerjemahkan, ya udah itulah artinya di sini. Ini bahasa apa ini Bu? Saya tanya dulu. Ini. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak dapat membenci bapaknya. Ini bahasa apa menurut Ibu? Ya, bahasa Cina, bahasa Korea. Ini bahasa Indonesia. Ibu paham bahasa Indonesia? Iya, izin Bang Dalbo, besarin bentar Bang Dalbo. Mentah-mentah. Besarin Bang. Mentah-mentah. Besarin. Nah, itu. Gini ya, di Lukas 14 nomor 26, di situ disuruh membenci keluarga kan Bang Dalbo, betul nggak?
Iya betul. Kalau saya sih bahasa Indonesia dengan baik. Makanya kita baca Alkitab. Sedangkan di sini berdoa, ya, minta hikmat dari Tuhan. Sebentar kak. Ayat ini begitu loh bang. Sebentar kak. Sedangkan di sini di Matius 5 nomor 43-44 tertulis begini. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di akhir ayat ini malah menyuruh mengasihi musuh ini Bang Dalbo. Ini gimana? Keluarga disuruh dibenci, sementara musuh disuruh dikasihi. Makanya ada berarti iblis juga harus dikasihi. Makhluk yang paling tertinggi ciptaan Tuhan. Makanya kita dikasih hikmat bang. Maaf nih ya, maaf. Mungkin kalau hewan tuh yang baca itu asal main aja. Tapi kan kita manusia makhluk tertinggi yang ciptaan Tuhan. Kita dikasih hikmat. Masa kita disuruh ada ayat di sini bencilah keluargamu harus kita benci? Enggak seperti itu. Tapi maksudnya kita kalau lagi melayani di dalam gereja untuk sekarang ini ya kan di gereja nih melayani di gereja. Utamakan pelayanan gereja daripada keluargamu. Itu artinya di situ. Begitu. Kedengaran nggak sih suara aku? Anda salah. Itu artinya Anda lebih mencintai keluarga. Kalau artinya seperti itu. Jadi gini Bu. Bu, bentar gantian ngomong Bu. Gantian. Gantian ngomong Bu, gantian. Jadi ayat itu seharusnya ditafsir pakai ayat, jangan ditafsir dengan asumsi pribadi. Jelas-jelas di situ dikatakan barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya dan sebagainya, dia tidak bisa menjadi muridku. Bentar dulu, benci ini ya harusnya ditafsirkan ketika menjadi pengikut Yesus dia harus menjadi musuh seisi rumahnya. Begitu loh. Tapi itu juga tertulis Bu di dalam Matius 10 ayat 34. Ya. Matius berapa? Itu Matius 10 ayat 34 sampai ayat 37. Pakai ayat gitu loh, nafsir itu jangan udel sendiri yang dipakai nafsir, jangan. Kan aku yang disuguhin kan ayat itu ya aku terjemahin dong bang. Tafsir ayat pakai ayat Bu, jangan tafsir ayat pakai udel sendiri. Enggak begitu. Gini, di dalam Amsal 3 ayat 5, Bu. Di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Di sini Anda menafsir atas pengertian Anda sendiri, tidak pakai ayat. Nah, sekarang ayat mana? Ayat mana yang menyuruh seperti itu? Ayat mana? Coba dukung ayat dulu. Dukung ayat dulu. Enggak, abang memaksakan kami supaya benci keluarga sesuai dengan ayat ini. Tapi bagi kami itu enggak seperti itu. Nah iya, tidak seperti itu. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Dukung pakai ayat. Saya mengatakan membenci di situ. Bentar. Adalah hikmat yang dikasih ke kita. Itu namanya atas pengertian sendiri. Sementara saya menafsir ayat pakai ayat, ya. Sementara saya menafsir ayat pakai ayat. Membenci di situ artinya menjadikan seluruh rumah itu adalah musuhnya, sebagaimana yang tertulis di ini ayatnya saya bacakan ya. Bukan ini ayatnya bentar dulu, ini saya bacakan ayatnya ya. Membenci di situ artinya menjadikan seluruh rumahnya itu adalah musuhnya. Ini ayatnya. Mati tenang dulu, tenang, jangan terguncang, tenang. Nanti ada sangka ya. Tenang. Ini ayatnya. Kenapa takut mau saya bacakan ayatnya? Nanti disangka Bu ya. Ya, kenapa takut? Akan saya bacakan ayatnya. Ya udah diem, biar saya bacakan ayatnya. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anaknya
atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini tafsirannya. Jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa yang tidak membenci seluruh isi rumahnya, maksudnya menjadikan seisi rumahnya itu musuhnya. Matius 10 ayat 36-37 gitu loh, Bu. Gimana sih orang jawab? Boleh jawab? Ternyata abang lebih mengerti loh ayat-ayat kami ini. Belum ada pendeta yang lebih banyak yang hafal Bible seperti saya, Bu. Iya, makanya itu. Tinggal menerima Yesusnya aja sekarang di hati abang itu kayak mana. Saya terima Yesus. Yesus utusan, oke, saya terima. Yesus bisa membangkitkan bahwa lewat dia aja jalan menuju Bapa di surga. Udah. Yesus utusan untuk bangsa Israel saja, saya terima. Ya, Anda menerima Yesus sebagai Tuhan itu ajaran siapa? Atas perintah siapa? Ayo, sini. Kenapa? Anda menyembah Yesus, menjadikan Yesus itu Tuhan atas perintah siapa? Atas ajaran siapa? Ajaran Yesus kami. Di mana ayatnya? Ayo, ada. Mana ayatnya? Ayo. Di Filipi. Di Filipi. Nah, Filipi kok kata Yesus sih? Iya. Kata Yesus. Iya itu. Berarti Anda menuhankan Yesus atas ajaran Paulus kalau Filipi. Bang, sekarang aku bertanya begini. Bentar dulu. Ini selesaikan dulu. Katanya tadi waktu aku. Anda menuhankan Yesus atas perintah siapa? Ya atas perintah Tuhan kami. Tuhan siapa? Di Roma 10 ayat 9. Berarti Tuhan Anda Paulus. Sebab Roma Paulus. Berarti Tuhan kamu Paulus karena Roma itu perkataan Paulus. Bukan. Itu Rasul Paulus. Roma itu adalah surat-surat Paulus kepada orang Roma. Betul. Karena tulisan Paulus kamu anggap perkataan Tuhan, berarti Tuhan Anda Paulus. Bang, sekarang gini aku mau tanya dulu. Tuhan Anda Paulus. Bentar dulu. Bukan. Nah, kenapa kamu katakan perkataan Paulus itu adalah perkataan Tuhan? Gimana sih? Bang, gini loh. Karena Loh. Bukan, ini sekarang jawaban aku kan. Aku yang waktuku menjawab kan. Waktuku bukan menjawab. Kenapa sih orang abang itu kayaknya ini banget sama ajaran-ajaran Paulus itu? Begitu loh. Itu kan abang tahu cerita Paulus seperti apa. Tadinya dia yang sebelum jadi Paulus. Dia itu Tuhan langsung loh yang memilih dia jadi rasul. Paulus mah dulu tukang bantai. Betul, itu tahu. Itu. Tapi dia ditangkap sama Tuhan. Dia ditangkap sama Tuhan. Gimana pernyataan buktikan langsung? Oke, saya jawab. Paulus kan ngaku dijumpai Yesus. Tapi saya lihat kesaksiannya itu bohong, pelin-pelan. Ya. Karena begini, kalau kita lihat bentar, kita baca pengakuan Paulus, kita baca. Saya tahu, bentar Bu. Saya tahu dari pengakuan Paulus. Dengarkan, Bu. Bentar ya. Paulus mengaku di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7, ya, kawan-kawan seperjalanan Paulus ketika dijumpai Yesus, mereka itu mendengar tapi tidak melihat. Tetapi kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9, kawan-kawan seperjalanan, kawannya Paulus, ya, di situ dia melihat tapi tidak mendengar. Tak ada sudah Bang. Sudah langkah Oden.